Halo pemirsa, selamat siang. Warga Gunung Kidul, Yogyakarta positif antraks bertambah menjadi 87 orang. Penyebaran antraks ini salah satunya disebabkan kebiasaan gotong royong membeli hewan ternak mati sebagai wujud kepedulian. Saya Aiman Wicaksono, setelah 12 tahun saya siaran di seputar Indonesia Siang. Inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, bentrok antar warga dan aparat gabungan pecah saat permukiman padat penduduk di Batam, Kepulauan Riau digusur dan seorang polisi terluka terkena anak panah yang dilepas warga. Pemirsa, polisi menggeledah apartemen di Serpong, Tangerang, Banten, tempat persembunyian Rihana Rihani, duo kembar penipu jual beli ponsel mewah. Ironisnya, si kembar penipu ini menipu keluarga dan juga sahabatnya sendiri. Pemirsa, kembar penipu jual beli ponsel mewah diduga menggunakan skema Ponzi sewaktu menjual ponsel mewah pada sejumlah pembeli besar atau reseller. Skema Ponzi adalah modus penipuan dengan memberikan keuntungan kepada investor dari uang yang mereka setorkan sendiri atau dari uang setoran investor korban lainnya. Pemirsa, meski berulang kali terjadi penipuan dengan modus klik tautan APK untuk menguras isi rekening bank masih saja menelan korban. Kali ini seorang pengusaha di Surabaya, Jawa Timur kehilangan 1,4 miliar rupiah dari tabungan setelah menerima undangan pernikahan digital di telepon genggamnya. Mengaku tidak memiliki biaya untuk memakamkan, seorang ayah di Ciledug, Tangerang, Banten menyimpan jasad bayinya di dalam mesin pendingin. Satu hari menyimpan jasad bayi, sang ayah akhirnya melaporkan ke pengurus RT. Pemirsa, sosok jasad bayi ditemukan terkubur di pekarangan rumah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Jasad bayi diduga adalah hasil hubungan gelap dan dikubur seadanya, hanya sedalam 10 cm. Sebuah lift yang mengangkut 9 pekerja di sebuah sekolah swasta di Bandar Lampung terjatuh dari lantai 5 gedung sekolah pada Rabu petang kemarin. 7 pekerja meninggal, 2 lainnya luka berat dan dirawat intensif di rumah sakit. Pemirsa, 4 dari 7 korban tewas akibat insiden jatuhnya lift dari lantai 5 gedung sekolah di Bandar Lampung merupakan tetangga. Duka menyelimuti keluarga korban. Namun sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak sekolah terkait dengan kejadian ini. Dari Lampung kita menuju ke Ponorogo, Jawa Timur. Pemirsa, imigrasi Ponorogo, Jawa Timur menangkap 2 orang yang akan menjual ginjal ke Kamboja dan 3 orang perantara penjualan ginjal. Saat interogasi, 2 orang yang hendak menjual ginjal mengaku diiming-imingi uang 150 juta rupiah untuk 1 ginjal yang dijual. Kita beralih ke Sumatera Utara. Pemirsa, bocah berusia 3 tahun meninggal akibat tenggelam di dalam septic tank di kompleks perumahan PT Nubika Jaya, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Korban tidak sengaja melompat di atas plat besi penutup septic tank yang menyebabkan penutup terbuka hingga menyebabkan korban terperosok masuk ke dalam septic tank. Kita beralih ke berita seputar Al Zaitun. Pemirsa, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada temuan 256 rekening milik Panji Gumilang menggunakan 6 nama berbeda. Ratusan rekening mencurigakan ini kini tengah diselidiki oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pemirsa, sholat berjamaah yang diimami oleh seorang wanita menghebohkan masyarakat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Seputar iNews Siang akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali di seputar iNews Siang, pemirsa, saya Aiman Wicaksono. 5 warga Goa, Sulawesi Selatan terluka di kaki dan tangan usai diserang dan digigit anjing gila.
Kelimanya dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan suntikan anti rabies. Kita beralih ke Yogyakarta. Warga Gunung Kidul, Yogyakarta, positif antraks bertambah menjadi 87 orang. Balai Besar Veteriner Wates, Yogyakarta, mengambil sampel tanah dan lingkungan di Dusun Jati. Sampel akan diuji untuk memastikan tempat aman atau tidak dari antraks. Pemirsa, rekaman video sholat berjamaah sejumlah pria yang diimami oleh seorang wanita menghebohkan masyarakat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Polisi dan Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Langkat turun tangan menyelidiki pembuatan video yang meresahkan masyarakat ini. Pemirsa, seorang balita meninggal saat diantar orang tuanya dengan berjalan kaki sejauh 10 km menuju puskesmas di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Balita ini terlambat mendapatkan pertolongan medis karena Desa Muara Karang belum memiliki pusat kesehatan masyarakat. Juru bicara DPP Nasional Partai Perindo, Ike Yules, menyoroti pentingnya aksesibilitas layanan kesehatan dan infrastruktur di daerah terpencil. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Aiman Wicaksono, setelah 12 tahun tidak siaran di Seputar Indonesia Siang dulu, sekarang bernama Seputar iNews Siang. Bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Salam.